Jadi kita udah dapat materi tentang Gunung Karang di Banten. Betul. Misi kita sekarang simpel, ya. Kita mau coba bedah, kenapa sih gunung yang tingginya 1778 meter ini bukan cuma gunung biasa, tapi dianggap aksis mundi. Poros spiritual ya, pusatnya dunia. Gitu. Iya, betul. Dan kita akan lihat ini dari lensa, geomitologi, gimana bentuk fisik bumi bisa melahirkan mitos. Nah, yang menarik banget dari sumber-sumber ini, itu Gunung Karang digambarkan kayak palimpsest budaya. Palimpsest. Oke, itu apa artinya? Itu loh kayak perkamen kuno yang ditulis ulang, tapi tulisan yang lamanya itu masih samar-samar kelihatan di baliknya. Jadi ada lapisan megalitikum, terus ditimpa Hindu-Buddha, sampai akhirnya jadi pusat spiritualitas Islam yang kuat banget. Jadi lapisannya itu nggak menghapus yang lama ya? Justru malah melebur gitu. Nah, dari semua lapisan itu, titik baliknya di mana? Kayaknya sumber Anda menunjuk ke satu momen kunci, kan? Tepat sekali. Titik baliknya itu pertarungan antara Sultan Maulana Hasanuddin yang bawa Islam ke Banten melawan penguasa lokal Prabu Pucuk Umun. Oke, ini perang besar berarti? Nah, ini uniknya. Menurut legenda, ini bukan perang fisik, tapi adu kesaktian di puncak gunung. Puncaknya itu sabung ayam. Tunggu, sabung ayam untuk menentukan nasib sebuah wilayah. Ini kan berarti lebih ke benturan simbolis ya antara dunia lama dan dunia baru yang dibawa Islam. Persis. Dan dampaknya itu luar biasa. Setelah ayamnya kalah, Prabu Pucuk Umun dan para pengikutnya yang menolak masuk Islam, mereka memilih menyingkir, masuk ke pedalaman. Dan mereka ini yang kemudian? Konon ya, merekalah yang jadi cikal bakal masyarakat Baduy yang kita kenal sekarang. Nah, kemenangan Sultan itu secara permanen mengubah status Gunung Karang. Dari gunung suci biasa, jadi pusat ziarah Islam yang sakral banget sampai hari ini. Oke, jadi kemenangan Sultan ini bukan cuma mengubah demografi spiritual, tapi juga mengubah lanskap fisiknya juga kan? Di sini loh muncul kisah Sumur Tujuh itu. Betul. Legendanya kan bilang setelah menang, Sultan menancapkan tongkatnya untuk cari air wudhu. Lalu muncul mata air? Bukan cuma 1, 7 mata air. Di puncak gunung setinggi itu, secara hidrologis ini anomali yang luar biasa, hampir mustahil. Wow, jadi bagi peziarah, ini bukan lagi soal geologi ya, tapi bukti keajaiban. Nah itu dia, Sumur Tujuh itu jadi sebuah ruang sakral. Di sana mereka merasa batas antara dunia fisik dan dunia gaib itu jadi tipis banget. Setiap sumur bahkan diyakini punya khasiat spiritualnya sendiri. Contohnya, khasiat buat apa aja? Macam-macam, mulai dari untuk kewibawaan, pengasihan, sampai untuk tolak bala gitu. Oke, jadi kalau kita rangkai, ada pertarungan simbolis, ada jejak fisik berupa sumur ajaib, ini semua membentuk semacam ekosistem gaib ya? Bisa dibilang begitu. Sumber-sumber ini bahkan menyebut ada dualitas yang jelas. Ada bagian putih tempatnya para wali berkumpul. Dan pasti ada lawannya. Dan bagian hitam yang disebut-sebut sebagai pusat pemerintahan bangsa jin senusantara. Dualitas inilah yang bikin atmosfer di sana jadi terasa wingit. Wingit atau angker ya? Dan itu pasti melahirkan banyak aturan tak tertuliskan. Tentu, salah satu yang paling unik itu larangan memegang lutut kalau lagi lelah mendaki. Loh, kenapa? Itu kan refleks biasa kalau capek. Karena dalam dunia mistis, gestur itu simbol. Memegang lutut itu kan tanda menyerah, tanda kelelahan. Di hadapan penunggu gunung, gestur itu dianggap kayak merendahkan martabat diri sendiri, pantang menunjukkan kelemahan gitu. Jadi poin kuncinya di sini, bagi masyarakat di sana, geologi dan teologi itu, ya satu kesatuan. Bentuk fisik gunungnya, batunya, mata airnya, itu adalah teologinya, begitu ya? Tepat. Gunung Karang itu bukan panggungnya, tapi geologinya sendiri adalah naskah spiritualnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik banget untuk Anda renungkan. Oke. Sumber-sumber ini juga bilang kalau semua mistisisme ini punya fungsi ekologis yang nyata. Kepercayaan kalau ada roh yang jaga setiap pohon dan mata air, itu secara efektif melindungi kawasan itu dari kerusakan selama berabad-abad. Menarik. Jadi pertanyaannya adalah? Pertanyaannya adalah, di dunia modern kita yang seringkali gagal melakukan konservasi, apa mungkin kearifan kuno dan mitos seperti ini justru bisa jadi salah satu alat pelestarian lingkungan yang paling efektif?